Yudi, mahasiswa baru, pindah ke kos-kosan tua yang katanya angker. Tapi karena budget mepet dan kuota nyaris habis, dia nekat tinggal. Di malam pertama, suasana mulai aneh, tapi belum mengerikan. Gue kira, cobaan terberat anak rantau itu cuma 3, nasi padang harga beda, sinyal jelek, dan kosan mahal. Tapi semua berubah, waktu gue nemu kosan harga 300.000 per bulan. Iya, 300.000. Udah dapet kamar, kipas angin, dan katanya sih, suasana mistis yang otentik. Pas pertama kali dateng, gue langsung ngerasa aneh. Temboknya kayak habis dijelat waktu, catnya ngelupas, jendelanya ngerangkul sarang laba-laba. Tapi yang bikin gue mikir 2 kali, di depan pintu kamar gue, ada tulisan pudar, jangan ketuk 3 kali. Gue mikir, ini mungkin cuma gaya marketing kos horor-hororan. Tapi pas masuk ke kamar, suasananya sunyi banget. Kayak kamar ini udah lama kosong. Bukan kosong karena nggak ada orang, tapi kayak pernah ada yang nggak mau ninggalin. Gue cek lemari, kosong. Cek kolong tempat tidur, cuma ada sandal jepit sebelah dan sisa rambut panjang. Gue mulai mikir, yah, ini kos atau studio film pendek horor sih. Tapi ya udahlah. Gue anak kos, gak bisa milih-milih. Toh yang penting murah. Nggak sampai sejam, gue udah beberes dan malamnya siap tidur. Tapi jam 3 pagi gue kebangun. Suara ketukan di pintu. Pelan, tapi ritmenya jelas banget. Kayak ada yang sabar banget nungguin gue bangun. Gue mikir, jangan-jangan anak kos sebelah? Tapi ini jam 3 pagi, bro. Gue intip dari lubang pintu kosong. Nggak ada siapa-siapa. Tapi begitu gue balik badan, ada kertas di lantai kamar. Tulisannya, Bit, kopinya jangan manis ya. Besoknya, gue coba anggap itu cuma mimpi. Mungkin gue ngigo. Tapi pas gue buka lemari buat nyari baju, ada boneka duduk manis di dalamnya. Boneka bayi, rambut kriwil, matanya juling satu. Gue yakin semalam belum ada. Gue coba ambil bonekanya tiba-tiba dia ngomong. Bang, tolong saya lobat, pinjam charger micro USB dong. Gue langsung lempar tuh boneka ke kasur. Bukan takut, lebih ke loh ini boneka apa robot rakitan. Oke, ini udah kelewat batas. Gue turun ke bawah, nyari ibu kos. Tapi nggak ada. Yang ada pocong. Duduk selonjoran di tangga. Gue kaget dong. Tapi si pocong malah ngelirik santai. Terus bilang, gue capek, bang. 3 malam berturut-turut gue coba nampakin diri ke anak-anak TikTok. Malah masuk FYP, dikatain filter. Dia lanjut curhat, katanya dulunya dia hantu aktif. Rajin nongol di cermin, suara-suara misterius, khas lah. Tapi sekarang, susah cari perhatian. Udah banyak saingan, katanya. Gue nggak ngerti lagi. Ini kosan atau tempat resesinya dunia lain? Bonekanya minta dicharge, pocongnya burnout, dan semua kayak lebih butuh psikolog daripada dukun. Terakhir, gue masuk kamar, niatnya mau ngadem. Tapi di pojokan, ada suara cewek nangis. Gue merinding. Tapi pas gue deketin, dia ngomong. Dia cuma reat doang bang, aku ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gue gak tega. Hantunya kayak korban ghosting. Serem sih, tapi relatable. Gue pikir semua kejadian aneh itu bakal selesai, tapi ternyata mereka malah ngajak rapat. Malam itu, jam 11, gue denger suara rame di ruang tengah kos. Gue intip, lo nggak bakal percaya. Ada 5 makhluk halus duduk melingkar. Serius, kayak rapat RT. Ada si boneka kriwil, pocong burnout, kuntilanak ghosting, dan satu lagi genderuwo pakai headset Bluetooth. Yang terakhir ini kayak ketua OSIS dunia lain. Gue diam-diam ngintip dari balik pintu, tapi si genderuwo malah nengok ke gue dan bilang, Yud, lo masuk aja. Kita butuh bantuan lo. Gue akhirnya duduk di antara mereka, sambil mikir, ini gue ngimpi atau interview kerja jadi manajer hantu. Si genderuwo,
yang ternyata namanya Ujang, buka suara. Dia bilang, kos ini mau dibeli developer buat jadi kafe. Kalau kita nggak bikin tempat ini horor banget, kita bakal terusir. Jadi mereka mau bikin proyek horor bareng. Gue diminta jadi konsultan. Katanya, manusia lebih paham cara nakut-nakutin manusia sekarang. Karena hantu-hantu ini udah ketinggalan zaman. Ketinggalan konten. Gue kasih ide. Jangan cuma muncul tiba-tiba. Sekarang tuh yang serem itu tiba-tiba ngilang, terus muncul di feed Explore. Atau ngirim email jam 2 pagi dengan subjek, kita harus bicara. Mereka suka. Dan mulai saat itu, gue jadi pelatih. Trainer para makhluk nganggur supaya bisa bangkit lagi. Tapi bukan dari kubur, dari keterpurukan digital. Akhirnya, salah satu dari mereka, hantu cowok, lengkap dengan headset Bluetooth, muncul. Namanya Ujang. Dia bilang, bro, bantuin kami ya. Kami mau diusir. Katanya tempat ini mau dijadiin cafe Korean vibe. Mereka udah coba nampakin diri, bikin suara seram, tapi gagal. Anak-anak sekarang malah bikin konten TikTok. Jadi gue kerja sama-sama mereka. Kita bikin strategi buat bikin kosan ini kelihatan horor beneran. Dan bener aja, 1 minggu kemudian, calon pembeli kabur. Mereka ngira tempat ini kerasukan kolektif. Semua hantu happy. Gue jadi semacam manajer horor freelance. Tapi malam itu, satu makhluk lain datang. Kau belum pulang, Yudhistira. Gue kaget. Itu bukan suara biasa. Hantu lain diam. Sosok tinggi muncul, kayak bayangan asap hitam, manggil nama asli gue. Yang bukan Yudi. Ternyata, gue juga bukan manusia biasa. Gue juga makhluk dari alam lain. Cuma, lagi magang. Kiriman buat jaga zona rawan di kos itu. Tapi kelamaan, gue lupa jati diri. Kebanyakan makan nasi padang dan ikut bimbel. Akhir cerita, gue nggak pulang ke alam asal. Gue lanjut tinggal di kosan bareng mereka. Dan tiap malam, kami bikin open house horror buat ngelatih hantu-hantu muda biar lebih efektif. Sekarang, malah udah ada channel YouTube-nya. Gue masih di sini, di kamar nomor 7. Kalau lo denger ketukan jam 3 pagi itu mungkin kita. Tapi tenang, kita cuma mau numpang nanya, lo suka kopi apa, bro?